Selamat sore adik-adik. Kali ini kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya tentang kebangkitan Yesus. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan kebangkitan Yesus Putramu. Ajarlah kami ya Bapa hari ini, agar kami semakin mengimani Kristus Putramu yang telah bangkit bagi kami. Semoga melalui pembelajaran hari ini, kami semakin mengimani kepadamu dalam Yesus Putramu yang bangkit bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada 3 pertanyaan yang ingin aku tanyakan pada kalian. Apakah ada yang tahu apa itu kebangkitan? Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa kebangkitan Yesus? Dan kapan kita merayakan peristiwa kebangkitan Yesus? Baiklah adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah supaya adik-adik sekalian mampu memahami makna kebangkitan Yesus sehingga dapat meninggalkan cara hidup yang lama menuju hidup yang baru, menjadi orang yang selalu bersyukur dan mudah berterima kasih. Oke adik-adik. Ya adik-adik yang terkasih, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu adalah suatu peristiwa ketika Yesus hidup kembali setelah wafat di kayu salib. Peristiwa ini dirayakan pada hari Paskah dan dianggap sebagai bukti besar dari kuasa Allah serta kasih-Nya kepada manusia. Kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah cerita sejarah, tetapi memiliki arti yang sangat dalam. Dengan kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa kematian dan dosa bukanlah akhir dari segalanya. Ini memberi kita harapan bahwa hidup kita pun memiliki tujuan yang lebih besar, dan bahwa Allah selalu hadir untuk memberi kita kesempatan baru. Adik-adik yang terkasih, materi kita hari ini kan tentang kebangkitan Yesus. Jadi sebelum kita menjawab soal-soal yang sudah disediakan di LKPD-nya nanti, alangkah baiknya kita nonton dulu video ini supaya kita bisa menjawab soal-soal di LKPD nanti. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Nikodemus yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari pergi bersama Yusuf. Saat itu dia membawa sekitar 30 kg campuran dari ramuan mur dan gahar. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam.
Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus, satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. Jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Ya, baik adik-adik. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Apa yang dibahas dalam video tersebut? Lalu yang kedua, kapan kebangkitan Yesus terjadi? Pertanyaan yang ketiga, apa bukti dari kebangkitan Yesus? Dan pertanyaan yang keempat, bagaimana sikapmu melihat peristiwa tersebut? Lalu pertanyaan yang kelima, mengapa kebangkitan Yesus menjadi hal yang penting untuk kita rayakan? Nah, baik adik-adik, peneguhannya itu kebangkitan Yesus Kristus adalah inti dari iman Kristen. Dengan bangkit dari kematian, Yesus menunjukkan kuasa Allah atas dosa dan kematian. Kebangkitan ini bukan hanya peristiwa sejarah, tapi juga membawa kesan bahwa Allah mengasihi kita dan memberi kita harapan untuk hidup yang kekal. Bagi kita, kebangkitan Yesus mengajarkan tentang kekuatan kasih, pengampunan, dan janji akan hidup baru. Ini berarti dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa percaya bahwa selalu ada kesempatan untuk bangkit dari kesalahan, memperbaiki diri, dan hidup dengan harapan baru. Dari kisah kebangkitan Yesus dalam Matius yang kita lihat dalam video tadi, yaitu dalam Matius bab 28 ayat 1-10, kebangkitan ini menunjukkan bahwa Yesus menang atas dosa dan kematian. Melaluinya kita juga diberi janji kehidupan yang kekal. Peristiwa ini juga mengajarkan bahwa Allah menyayangi kita dan memiliki rencana untuk menyelamatkan umat-Nya. Dengan bangkitnya Yesus, kita diingatkan untuk selalu memiliki harapan, percaya kepada Tuhan, dan mengikuti ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, baik adik-adik, sekian pertemuan kita. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.